pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar Bapak Ibu sekalian di pagi hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik, ada sukacita, tetap ada damai sejahtera, kita boleh aman dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, renungan pagi hari ini kita akan belajar tentang satu tema, yaitu tentang persahabatan yang tulus. Kita tahu di dunia hari ini sangat sulit mencari sahabat yang tulus, bahkan kita sendiri pun mungkin bergumul menjadi seorang sahabat bagi rekan-rekan kita. Nah, firman Tuhan hari ini yang saja kita boleh perhatikan, saja kita boleh baca dari kitab 1 Samuel pasal ke-18, ayat yang pertama sampai yang kelima. 1 Samuel pasal 18 ayat yang pertama sampai yang kelima, saya bacakan untuk kita sekalian. Firman Tuhan berkata, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Sampai sedemikian bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, berbagai orang baca firman Tuhan, merenungkan melakukannya dalam hidupnya sehari-hari. Persahabatan adalah satu tema yang mungkin sangat kita sering dengar, sering kita pikirkan jadi bagian hidup kita. Tapi kita tahu tidak mudah menjadi seorang sahabat. Persahabatan yang tulus itu sangat sulit untuk ditemukan hari ini. Ada sahabat yang kita tahu kadang-kadang saling memanfaatkan, satu seperti orang biasa transaksi di mana antara sahabat itu seperti orang berdagang. Saya ambil untung dari dia, dia dapat untung apa dari saya. Atau kadang-kala juga ada persahabatan yang hanya sepihak. Sepihak hanya mencari keuntungan diri sendiri, pusatnya dari diri saya sendiri. Saya ambil untung dari sahabat saya, sementara dia nggak dapat apa-apa dari saya, dan saya bahkan bikin susah dia. Mungkin kadang-kala bisa seperti itu. Persahabatan-persahabatan yang tidak tulus. Nah, hari ini kita akan belajar satu tokoh yang contoh teladan yang indah antara persahabatan Yonatan dan Daud. Nah, firman Tuhan hari ini tadi kita baca dikatakan saat itu ketika Daud habis berbicara dengan Saul, waktu itu Daud lapor kepada Saul, dia sudah mengalahkan Goliat. Nah, dalam laporan itu dia ceritakan mungkin bagaimana kronologisnya, bagaimana peperangan dia alami. Lalu di sana ada Yonatan. Nah, kita mengatakan setelah Daud habis bicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Nah, baik dikatakan Yonatan begitu terkagum dengan Daud. Kira-kira apa yang diceritakan oleh Daud kepada Saul? Kita nggak tahu jelas persisnya secara detail karena tidak dituliskan di bagian ini. Tapi kalau kita baca dalam bagian sebelumnya, kita menemukan bagaimana Daud pernah berkata kepada Saul, dikatakan, saya akan melawan Goliat dan saya mengandalkan Tuhan. Kalau Tuhan bisa melepaskan saya pada singa dan beruang, dia pun selalu melepaskan saya pada pasukan orang Filistin ini, tentara orang Filistin yang namanya Goliat ini. Nah, kita bisa melihat dari cerita Daud, bagaimana diceritakan bagaimana dia bersandar kepada Tuhan, dia dengan berani melawan Goliat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa bayangkan satu Yonatan sebagai seorang pangeran, anak raja, dia mendengarkan cerita ini. Yonatan pasti begitu terkagum-kagum dengan Daud. Bapak Ibu, kita bisa bayangkan Yonatan seorang pangeran, dia punya pengalaman perang. Kalau kita baca di bagian sebelumnya, Yonatan pernah berperang, dia juga seorang yang hebat, seorang pemberani, dan dia seorang yang percaya pada Tuhan. Sekarang dia melihat sebagai seorang pangeran, melihat seorang Daud, seorang biasa, rakyat biasa, seorang yang kecil, dia berani berperang melawan Goliat yang ditakuti oleh seluruh bangsa Israel saat itu. Saul sendiri nggak berani lawan Goliat secara langsung, tapi Daud bisa berani melawannya. Dan apa dilihat dari Daud? Dia orang biasa, dia tidak pakai pakaian perang, dia hanya andalkan senjata andalannya yaitu alih-alih yang senjata yang sangat sederhana, tapi bisa mengalahkan Goliat. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana perasaan Yonatan untuk melihat ini. Seorang pangeran lihat seorang seperti ini, dikatakan ini orang luar biasa sekali. Ini seorang yang biasa, tapi saya bisa melihat hati dia yang luar biasa. Begitu berani, begitu percaya kepada Tuhan, orang ini seorang yang luar biasa. Dari kekaguman inilah kemudian kita boleh melihat bagaimana Yonatan begitu terkagum dengan Daud, dan dikatakan dia berinisiatif, dikatakan berpadulah hatinya dengan jiwa Daud. Dia begitu kagum dan begitu senang, dikatakan orang inilah seorang yang luar biasa, yang percaya pada Tuhan, seorang yang dipakai oleh Tuhan. Nah, saya akan mendukung dia supaya dia menjadi yang terbaik. Sebagai seorang rakyat biasa, sudah pakai dia luar biasa. Saya mau mendukung dia menjadi seorang yang terbaik dalam rencana Tuhan.
Kira-kira saya yakin itu adalah pikiran Yonatan, sehingga dikatakan Yonatan mengasihi Daud, sampai dikatakan di sini mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Yonatan begitu peduli, begitu mengasihi Daud. Nah, kita tahu juga kalau kita lihat di bagian ini dikatakan Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Ayat ketiga dikatakan Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Nah, kasih Yonatan adalah kasih seorang sahabat. Kalau ada orang katakan menghubungkan dengan homoseksuality misalnya, homoseksual itu tentu bukan, Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kita baca dalam ayat ke-16 bagian berikutnya juga, bangsa Israel sendiri dikatakan ayat ke-16 dituliskan bagaimana dikatakan orang Israel sendiri dikatakan mereka begitu kagum kepada Daud, mereka mengasihi Daud, mereka bisa peduli dengan Daud. Jadi kita bisa melihat mereka mengasihi, kasih yang ayat ke-16 dikatakan seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud. Saudara, kalau katanya ini persis sama, jadi bukan kata yang berarti jatuh cinta seperti seorang wanita dengan pria gitu, saudara ya. Ini kasih seorang sahabat yang tulus, kasih yang peduli, kasih yang tanpa pamrih. Memang kata kasih juga bisa dikasih seperti seorang suami istri, bisa juga di bagian lain. Tapi arti kata kasih tidak harus selalu demikian, tapi kasih seorang persahabatan seperti dalam bagian ini. Dikatakan Daud dikatakan menerima, dikatakan dia dikasih oleh Yonatan. Ayat kedua, pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Saul sendiri pun begitu kagum dengan Daud dan begitu sayang kepada Daud, sampai dikatakan Daud tidak dibiarkan pulang. Biasanya Daud kalau setelah ada urusan dia pulang ke rumah orang tuanya, dikatakan Saul tidak izinkan Daud untuk pulang. Dia ingin Daud bersama dengan dia. Jadi kita bisa melihat Saul dan Yonatan begitu kagum dengan Daud dan mengasihi Daud dan peduli dengan Daud. Lagi kita bisa melihat bagaimana Yonatan yang lebih lagi, dia mengasihi Daud, menjadikan dia seorang sahabat. Bahkan dikatakan di sini di ayat ketiga dikatakan Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud. Dia ikat perjanjiannya dengan Daud dan dikatakan mengasihi dia. Lalu ayat keempat, Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya, berikan pada Daud juga baju perangnya, pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Satu bentuk perjanjian Yonatan dengan Daud, dikatakan Yonatan berikan sesuatu yang terbaik untuk Daud yang dia punya, yaitu dia jubahnya, baju perangnya, pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Satu bentuk pemberian. Walaupun memang ada orang menghubungkan itu juga secara simbolis, Yonatan menyerahkan juga kelak kekuasaan itu sebagai raja kepada Daud, tapi itu satu bayangan ke depan, Bapak Ibu sekalian. Tapi yang pasti waktu melakukan perjanjian ini Yonatan berikan yang terbaik untuk Daud. Kemudian kita bisa melihat hasilnya apa, saudara? Ayat kelima, Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Kita bisa melihat kasih seorang sahabat dari Yonatan pada Daud itu mendukung Daud menjadi yang terbaik. Dikatakan Daud berperang, kalau dulu dia pakai baju Saul, dikasih pun dia nggak bisa pakai karena kita tahu Saul itu badannya jauh lebih tinggi daripada rata-rata bangsa Israel. Daud lebih kecil, pasti dia nggak bisa pakai. Dari baju perang Yonatan kemungkinan besar Daud bisa pakai, dan itu menjadi baju kebesaran waktu dia berperang dan dia bisa menang, dikatakan. Satu bentuk dukungan dari Yonatan dan membuat Daud juga makin maju jadi yang terbaik. Bapak Ibu sekalian, itu dapat kita pelajari sekilas daripada bagian firman Tuhan hari ini. Lalu apa pelajaran buat kita, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama kita lihat adalah persahabatan yang tulus. Waktu kita melihat akan tema ini, apa kita juga hari ini kita bisa mempunyai sahabat yang tulus seperti Yonatan itu. Persahabatan yang tulus seperti Yonatan dan Daud. Kita mencari sahabat hari ini, kita cari sahabat yang seperti apa? Yonatan waktu bersahabat dengan Daud, Yonatan adalah seorang yang takut akan Tuhan. Kita bisa lihat dalam bagian sebelumnya dan setelahnya, Yonatan begitu percaya pada Tuhan. Yonatan juga begitu bisa melihat kebaikan orang, bisa melihat sampai hati yang dalam. Kita tahu di bagian sebelumnya, waktu Tuhan memilih Daud, menyiapkan Daud menjadi seorang raja, kita Tuhan melihat hati Daud. Dan saya yakin Yonatan juga bisa melihat hal itu dari diri Daud. Seorang yang polos, seorang yang sederhana, tapi seorang yang mempercayai Tuhan, seorang yang berani, dan seorang yang tulus. Yonatan memilih Daud menjadi sahabatnya. Walaupun dia tahu mungkin Daud nggak punya apa-apa, tapi Yonatan memilih, inilah sahabat yang aku pilih jadi sahabatku. Itu pilihan Yonatan. Hari ini kita mencari sahabat yang seperti apa?
Apa kita menjadi sahabat yang menguntungkan kita, yang hanya kita ingin untung, atau kita menjadi seorang sahabat di mana kita merindukan sahabat kita menjadi yang terbaik. Lalu yang kedua yang dapat kita lihat adalah kita sendiri. Kalau kita menjadi seorang sahabat, di situasi yang sulit seperti ini, seringkali orang memang terbatas, tidak sempurna. Tapi apa kita juga menjadi seorang sahabat yang baik bagi orang lain? Kita tidak menuntut dari orang lain, tapi sebaliknya. Waktu kita melihat seorang sahabat, kita melihat ini seorang yang mengasihi Tuhan, yang sederhana, kita mau dukung dia, kita menjadi sahabat bagi dia, kita bahkan bisa memberikan yang terbaik, mendukung dia menjadi yang terbaik. Itu apa yang Yonatan sudah lakukan, sehingga Daud menjadi yang terbaik. Nah, sepanjang kehidupannya, Bapak Ibu sekalian bisa baca di bagian-bagian selanjutnya juga, saat Daud lemah, Yonatan yang menguatkan Daud. Itu yang pertama kita bisa melihat, persahabatan yang tulus. Kita menemukan itu, atau juga kita bisa menjadi seorang sahabat yang tulus bagi orang lain. Yang kedua, gambaran daripada persahabatan Yonatan dan Daud itu sebenarnya juga sedikit juga memberikan gambaran pada kita bagaimana persahabatan Tuhan dengan kita. Saya bisa melihat hal ini karena apa, Bapak Ibu sekalian? Yonatan adalah seorang pangeran, dia punya segala-galanya, dia seorang anak raja, dia punya baju kebesaran, dia punya jubah, dia punya pakaian perang, dan dia seorang yang hebat, seorang yang muda yang hebat. Daud itu seorang sederhana dari rakyat biasa yang bukan siapa-siapa. Tapi dikatakan Yonatan mengasihi Daud, dia mau bersahabat dengan Daud, dia bahkan memberikan yang terbaik untuk Daud, memberikan dukungan yang terbaik untuk Daud sehingga Daud bisa menjadi yang terbaik. Itu yang Yonatan lakukan. Nah, ini menjadi gambaran kita juga sebenarnya persahabatan Tuhan dengan kita. Kita ingat di Perjanjian Baru kita sudah belajar hari ini, kita mengenal Tuhan Yesus. Alkitab mengatakan Tuhan Yesus adalah sahabat orang berdosa. Dia adalah Tuhan, dia Allah yang maha besar, mau datang ke dalam dunia, waktu di dalam dunia dia pun mau menjadi sahabat seorang yang berdosa. Dia mengasihi orang berdosa yang tidak punya apa-apa karena dia melihat kebutuhan kita. Jadi dia rela berkorban, mati di kayu salib, berkorban menebus dosa kita. Satu bukti yang terbesar, dia mengasihi kita. Dan kita tahu juga dia sahabatnya sejati yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita, bahkan dia mau mendukung kita untuk menjadi yang terbaik. Itu sahabat yang sejati. Kalau Bapak Ibu mengingat kehidupan kita hari ini bersama dengan Tuhan, apa kita sudah mengalami hal itu juga? Tuhan menjadi sahabat sejati dalam kehidupan kita. Dia bukan hanya Tuhan, tapi jadi seorang sahabat yang mengerti kehidupan kita, dia yang mengasihi kita, yang mendukung kita, bahkan terus menolong kita supaya kita menjadi yang terbaik dalam rencana Tuhan yang sempurna. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian dapat kita pelajari hari ini adalah kalau hari ini kita ada dalam pergumulan. Di situasi krisis Covid yang melanda dunia sampai hari ini, yang tidak menentu, kita tahu hidup yang sulit, kita bergumul. Mungkin hari ini kita nggak punya seorang sahabat. Kita bergumul, teman kita yang kita anggap sahabat pun mungkin nggak mengerti kita. Nah, saat itu seperti itu, firman Tuhan hari ini boleh ingatkan kita kembali. Ada Tuhan Yesus yang mau menjadi sahabat kita. Dia seorang sahabat yang setia, sahabat yang kekal, yang tidak pernah meninggalkan kita. Mau kita juga datang kepada dia, minta Tuhan menjadi sahabat dalam kehidupan kita. Dia bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa, dia menolong kita, tapi dia juga mau menyertai hidup kita, bahkan memberikan kita kekuatan, dukungan, supaya kita dapat kuat menghadapi segala tantangan yang kita hadapi. Nah, di tengah krisis ini, di tengah pergumulan kita, Tuhan bisa menolong kita untuk menjadi seorang pemenang. Kita tidak menyerah, kita tidak putus asa, dan kuat dengan pertolongan Tuhan menjadi yang terbaik dan perencanaan yang sempurna buat kehidupan kita. Bagaimana dan Bapak Ibu sekalian, ya firman Tuhan hari ini boleh kembali meneguhkan setiap kita tidak sendiri. Ada Tuhan Yesus yang mau menjadi sahabat kita, selalu menyertai kita. Tinggal bagian daripada kita. Mau kita hidup dekat dengan Tuhan, makin dekat dengan Dia, Tuhan yang sejati, Tuhan sahabat yang sejati yang selalu mengasihi kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama. Bapa, biarlah firman-Mu hari ini boleh sekali lagi ingatkan kami kembali akan persahabatan yang tulus yang Tuhan harapkan boleh ada dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami untuk mencari sahabat, bukan untuk keuntungan kami sendiri, tapi bersahabat yang mencari orang yang sungguh takut akan Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, di mana melalui kehidupan kami boleh melihat relasi persahabatan yang memuliakan Tuhan, menjadi berkat satu sama lain. Dan Tuhan tolong kami juga Tuhan kalau menjadi seorang sahabat bagi orang lain. Tuhan tolong kami kalau menjadi sahabat yang tulus, yang mendukung sahabat kami menjadi yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bukan iri, bukan untuk keuntungan kami sendiri, tapi semata-mata untuk kebaikan sahabat kami, dia menjadi yang terbaik dan rencana-Mu yang sempurna. Tuhan, Kau jauh seluruh kehidupan kami Tuhan, Kau mengenal hidup kami.
Kalau hari ini kami hidup mungkin dalam pergumulan, kalau hari ini hidup kami sepi, kami tidak punya seorang sahabat, kami masih punya harapan Tuhan, Engkaulah sahabat kami. Engkau yang selalu siap menjadi sahabat kami. Tuhan Yesus yang sudah datang ke dalam dunia, menjadi sahabat orang berdosa, juga mau menjadi sahabat kami. Tuhan tolong kami, bukakan pengertian kami, kau boleh mengenal Engkau secara pribadi, mengenal Tuhan Yesus menjadi sahabat dalam kehidupan kami. Kau menjadi Tuhan, Kau menjadi juru selamat, tapi Kau juga menjadi sahabat yang terbaik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tahu setiap pergumulan kami masing-masing hari ini. Tuhan, kuatkan kami kembali di tengah pergumulan kami. Bahkan mungkin banyak dari kami yang di tengah krisis COVID hari ini yang masih begitu berat dalam pekerjaan, dalam kehidupan, mungkin juga masa depannya tidak menentu. Engkau sahabat yang sejati yang akan menguatkan setiap kami, meneguhkan iman kami, meneguhkan semangat kami, bangunkan semangat kami kembali sehingga kami terus berjuang dengan kuat dan penuh semangat dan kemenangan bersama dengan Tuhan. Tidak putus asa, tidak menyerah, tapi kami menghadapi semua bersama dengan Engkau, karena Engkau sahabat kami yang sejati, yang selalu menyertai kami dan menolong kami untuk boleh hidup dalam kemenangan, hidup yang terbaik dalam rencana-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, jika kami sudah kebutuhan kami, dan berkati kehidupan kami hari ini, yang mulai kembali segala aktivitas kami, yang mulai kembali bekerja, kembali dan segala kesibukan baik di rumah maupun di tengah masyarakat dimanapun kami berada, sertai setiap kami masing-masing juga tetap dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Ada berkat Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada perlindungan penyertaan Tuhan bersama kami. Kehidupan kami semua, juga keluarga rumah tangga kami semua, boleh aman dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan dengar doa kami. Yang dalam nama Tuhan Kristus, Tuhan kami yang hidup, yang mengasihi setiap kami dan mendengarkan doa kami. Amin. Bapak-Bapak sekalian, selamat beraktivitas kembali hari ini. Tuhan berkati kita semua. Kiranya hidup kita boleh selalu ada dalam rencana Tuhan yang sempurna, yang memuliakan Tuhan. Amin.